dan nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu mendekatkan dirinya wa amila dan selalu berbuat yang baik lima ba'dal maut, semata-mata untuk investasi akhirat setelah kematian. Ini disebut orang-orang ngarannya orang pintar, orang cerdik, orang cerdas. Jadi antara definisi orang cerdas atau orang bukan orang pintar. Kalau orang pintar itu bisa jadi pinterin orang. Tapi kalau orang ini cerdas, ya, atau cerdik, nah ini yang penting itu, cerdik, cerdas. Siapa dia orang cerdas atau orang cerdik itu? Madana nafsahu, orang yang selalu membawa dirinya dia untuk Allah, berusaha ada pendekatan dengan Allah dengan segala aspek kehidupannya. Selalu di dalam kehidupannya mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak beramal, tidak berbuat sesuatu apapun selainkan lima ba'dal maut, untuk bekal setelah matinya dia. Apa saja yang dilakukan olehnya itu selalu dijadikan bekal. Ini bekal saya di akhirat, ini bekal saya di kubur, ini bekal saya setelah saya mati. Ini yang orang cerdas, orang yang cerdas, orang yang cerdik gitu. Ya, karena dia bisa memandang jauh ke depan untuk kehidupannya dia di masa yang akan datang, yang tidak ada mengenal batas waktu. Ya, kapan itu? Ya, alam akhirat. Alam akhirat itu tidak ada mengenal batas waktu. Waktu itu adanya hanya di Samarinda. Di Samarinda. Kalau kita sudah berbulik ke alam akhirat sana, tidak ada lagi kita harus pakai jam tangan sangat mengetahui waktu. Apabila waktu zuhur nih berapa menit lagi, tidak ada. Waktu subuh berapa menit lagi, tidak ada. Ya, waktu maghrib berapa menit lagi, di mana kamu tukar jam dan sebagainya, itu tidak ada. Karena tidak payu, waktunya nggak payu. Ya. Kita harus menggunakan waktu semaksimal mungkin. Time is money. Waktu itu adalah uang. Jadi kita harus bekerja. Nggak ada. Terlambat kamu. Di sana bukan tempat untuk bekerja. Darul jaza, di sana itu tempat untuk memutiki hasilnya, menerima gaji kita di sana. Jadi di sini jangan kita minta gaji dari Allah. Ya Allah, saya minta gajinya sekarang aja, didahulukan ya. Ya. Mau ini nih, mau ada perlu ini, jangan minta sekarang, nggak bakal dikasih. Orang nanti, kita ini masih masa bekerja. Makanya kita kan agak sedikit capek, ya, letih, kemudian jenuh, ya semuanya. Namanya kerja itu ya sifatnya seperti itu, ya, sifatnya seperti itu, menjenuhkan. Meskipun kerjaan itu enak. Ya, kerjaan itu enak. Coba tanya sama orang yang selalu di kantor aja, ruangannya ber-AC terus. Ya, jenuh juga melihat orang-orang yang dudukan di tepian memandang Sungai Mahakam. Dia pasti dalam hatinya, enaknya bubuhannya tuh leh. Ya, tempatnya terbuka, ada kopi di situ, ada wadai-wadai, ada sanggar, ada kue untuk menghadap ke sungai, berduaan, nyaman mandar, berduaan, pulang jajan bini anomnya itu. Aduh. Padahal mungkin yang orang dua tadi itu kalau melihat dia di kantor, asik Iwan itu orang tule, ruangannya gonol, ber-AC, ada TV, ada komputer, ada pelayan seksi, umpama kan. Ada pelayannya yang seksi, nyaman mandar aja. Nah kan tadi itu, karena setiap pekerjaan itu pasti menjenuhkan. Ya, apalagi menungguin orang. Waduh, janji sama orang. Nanti ya jam 1 sampai jam 3 kita tungguin, itu perkara yang menjenuhkan itu. Menjenuhkan. Ya, tapi
nanti hasilnya itu mengenakan. Tambah banyak kita bekerja kan, sampai kita lembur nih kerjanya nih. Batas kerjanya sampai jam 4, kita kerja sampai jam 8. Kita porsil kita punya tenaga, kita kuras kita punya tenaga. Berarti kan dapat ininya lebih besar lagi gitu. Dapat balasannya, dapat gajinya. Nah, kita demikian nih. Yang pokoknya itu kan 5 waktu aja. Yang pokoknya. Kemudian ya kita ingin mendapatkan lebih banyak lagi nih dari Allah nih. Gajinya, ya, balasannya, bayarannya. Ya berarti kita harus berusaha keras ini. Ya, kerja lemur nih. Ya, seperti sekarang. Ya, dengan kita duduk beriktikaf kan sunnah hukumnya. Sholat berjamaah sunnah hukumnya. Berzikir, ya, sunnah hukumnya. Bersolawat sunnah hukumnya. Baca Quran sunnah hukumnya. Menuntut ilmu wajib hukumnya. Termasuk diantara yang pokok itu. Ya. Masya Allah. Nah, ini supaya apa? Maksimal nanti. Kita harus punya prinsip. Oh, ini saya untuk akhirat. Saya bukan untuk dunia. Ya, dunia saya sudah cukup. Jualan pentol sudah cukup. Nggak pakai repot-repot. Ya. Ada lebihnya kita makan sendiri. Kenyang. Selesai dah sudah. Jualan bakso enak, sudah cukup. Ya, itu pun saya untuk akhirat juga. Kenapa? Saya membiayai anak istri saya, di situ ada nilai sodakohnya. Oh, masya Allah. Kita cari nafkah itu kan ada nilai sodakohnya. Ya, makanya orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah itu ya berbeda. Orang yang nikahnya 2-3 kali juga berbeda nilai sodakohnya. Lebih banyak dia. Ya, orang ngasih makan 1 orang dengan ngasih makan 2 orang berbeda nggak? Berbeda ya kalau. Ya, berbeda. Yang 2 berbeda juga dengan yang memberi makan sampai 3-4. Ya. Sampai 5 boleh nggak, Bib? Boleh. Kalau dapat paket hemat. Dapat mamahnya dan anaknya. Masya Allah. Nah, ini nilai sodakohnya ada di situ. Lebih banyak lagi nilai sodakohnya. Ya, kita ngasih makan dia, kita dapat nilai sodakoh. Meskipun kita ini nggak langsung berucap ya, di sodakoh nih, nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh dengan istri kita. Begitu pas kita dapat bayaran, ini sodakoh ya, nggak boleh. Ya, itu sudah otomatis kita ngasih. Ya, ini uang nafkah, uang untuk makan kita bersama-sama. Itu kita sudah dapat nilai sodakoh di situ dari Allah. Bonusnya di situ. Cuman memang tidak diperlihatkan oleh Allah. Dikumpulin terus, dikumpul sampai besar, sampai banyak. Nanti diperlihatkan itu di akhirat. Makanya al-akhirah itu darul jaza, tempat balasan. Baru di situ kita merasa puas. Masing-masing punya kedudukan, masing-masing punya bayaran dari Allah. Ya. Makanya tidak sedikit dari mereka itu nanti ketika mendapatkan balasan bayaran dari Allah itu hendak balik pulang ke dunia. Ya Allah, bolehkah aku kembali ke dunia? Kenapa? Aku hendak beramal, hendak berbuat baik, hendak sodakoh, hendak ini itu dan sebagainya. Kenapa? Karena mendapatkan bayarannya, waduh luar biasa ini. Ya, menggembirakan, besar sekali, banyak sekali kan gitu. Pengen kembali lagi kita ke dunia. Allahu Akbar. Ya, hatta orang yang jihad fisabilillah itu dia pengen kembali lagi ke dunia. Yang mati dalam peperangan fisabilillah itu pengen kembali lagi ke dunia. Mati lagi menuntut ilmu, pengen lagi kembali dunia. Saya akan habiskan waktu saya untuk mengajar saya. Begitu. Saking kenapa? Saking besarnya pemberian balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayaran dari Allah itu luar biasa, tidak bisa diukur dengan dunia. Luar biasa. Jadi beda-beda ya pendapatannya nanti di akhirat. Ya pandai-pandailah kita untuk ya mendapatkan balasan nanti dari Allah dengan kita banyak beramal, banyak bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang pemalas. Nah, ini orang pemalas, ajiz disebut dengan orang yang lemah. Orang pemalas itu orang yang lemah, ajiz. Ajuz katanya. Ajuz itu yang sudah tua, sudah identik dengan sudah tua, sudah rentan,
Ya kena penyakit sudah nggak bisa beraktivitas, sudah duduk aja gawiannya sudah. Ya itu orang-orang pemalas. Ya guring aja. Ya bainal kamar wa dapur. Ya nggak ke dapur ke kamar lagi. Nanti dari kamar ke dapur lagi. Ya anu jar PPKM dijadikan alasan. Aduh, PPKM pulang dijadikan alasan. La ilaha illallah. Pada dasarnya memang malas kadang begawe. Aduhai. Ajiz. Orang yang lemah. Siapa mereka orang yang lemah? Man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Yang selalu hidupnya itu mengumbar hawa nafsu. Jadi dia mengikuti hawa nafsunya dia. Ya. Mengikuti hawa nafsu itu bahaya karena hawa nafsu itu akan menjerumuskan kecuali nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah itu akan menyelamatkan. Nanti akan diperintahkan oleh Allah mereka itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu mutmainnah. Selain daripada itu nafsu lawamah, nafsu nafsu amarah, itu semuanya minasyayatin. Ya, nafsu syaitan, nafsu yang ingin membinasakan kita. Kita ini kan selalu dibujuk rayu oleh syaitan dengan tanda kutip hawa nafsu supaya kita ini terjerumus binasa kita ini. Mau dibinasakan sama syaitan karena sudah janjinya syaitan ketika ditempatkan di dalam api neraka sebagai balasan kesalahannya dia, syaitan itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan umur panjang dan masa yang lama untuk supaya bisa mengganggu hamba-hambamu ya Allah. Saya nggak mau sendirian, saya harus punya umat gitu. Harus punya umat, punya pengikut. Ya silakan aja kata Allah. Ya. Kamu ajak tuh hamba-hambaku yang lemah-lemah. Tapi mereka yang mempunyai prinsip, mempunyai keyakinan yang kuat, iman yang kuat, nggak bakalan aku lepaskan. Ya, meskipun mereka berbuat dosa, tapi begitu dia berbuat dosa, ingat lagi kepada saya, dia istighfar kepada saya akan ampuni dosanya dia. Saya akan jaga dia. Ini bagi orang yang lemah-lemah ini yang tidak mengenal dosa dan salah, tidak mengenal aku, tidak ada kekuatan dalam keyakinan dan imannya, itu sudah ambil aja sama ikam kata Allah. Jadi kawalan ikam itu sudah. Tapi mereka yang kuat-kuat tuh kayak bubuhan asalam itu jangan macam-macam ikam. Tampar ikam. Itu orang kuat-kuat itu jago-jago itu. Itu orang harat-harat itu buat alebiu buatnya itu. Karena pagi berbuat dosa, sorenya sudah ya Allah biha, ya Allah biha. Itu ikam kalah aja lawan buat alebiu, setan menyerah sama buat alebiu ini. Ya, pagi berbuat dosa ini menjelang sore setan sudah senang-senang dihantamnya, ditimpasnya sama ini istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim. Ya, istighfar, baca wirid, baca solawat, berzikir, tobat kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya. Ini orang kalau sudah baca ya Allah biha, ya Allah biha ini, setan itu langsung gemetaran, bepaluhan sini, palu dingin. Aduh, kurang ajar dah, habis deh kawannya aja. Jangan setan sama kawannya habis kita nilajar. Kita sudah himung-himung nih, bakalan bubuhan jadi pengikut kita, taunya kita yang tertempas ini. Kalah aja. Aduh, gosama dhahri jar, lemah langsung aku ini, hancur binasa aku ini gara-gara si Fulan. Kenapa? Aku sudah senang, terlena dengan kesenangan, dia sudah tertipu dengan aku. Tahu-taunya dia berpolitik, sore harinya dia beristighfar, bertobat kepada saya, minta ampun kepada saya dan minta kepada Allah husnul khatimah. Ujar Allah, iya akan aku berikan husnul khatimah. Habislah aku sudah, selesai aku ini. Nah itu, makanya paling takut setan itu sama buah nabiyu tuh. Paling takut. Tuh digawe bubuhannya, setan aja kalau digawenya, hebatnya nih orang labiu nih. Aduh, ini orang yang lemah, ya. Selalu mengumbar hawa nafsunya. Terus dia memang hawa nafsu itu kan karena kebinasaan itu akan mengarah ke neraka. Neraka itu sebenarnya adalah penampakan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama menyatakan bahwasanya neraka itu tidak bakalan kekal. Dia akan lenyap, nanti kekalnya itu di sorga.
Binasa dengan hawa nafsunya, akhirnya kenalah ke tempat yang dimurkai oleh Allah yang disebut dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu keinginannya setan seperti itu. Wa tamanna 'ala Allahil amani, angan-angannya banyak, hayalannya tinggi. Nah ini orang malas itu biasanya hayalannya tinggi. Kalau aku ini jadi presiden sekarang ya, ini jadi RT aja nggak dapat. Ini jadi RT nggak dapat, nggak dipilih orang. Ya Allah, di rumah udah mau diusir sama istrinya. Karena males tadi itu. Jadi istrinya, muyak aku melihat ikan ini guring terus. Guring terus dan muyak aku ini sudah. Buka aja ikan dari sini jangan. Sama istrinya jadi usir dia. Menghayal pulang kalau aku jadi presiden dari mana? Aduh, ini orang-orang yang malas seperti itu, hayalannya tinggi. Masya Allah. Dengan yang ada aja ribut terus sampai rumahnya ditulisin sama dia PT Angin Ribut. Menghayal pulang kalau aku punya bini 4 nilai aja. Bini 4 aja. Orang ikam nih berhayal pulang bini 4 saikong aja ikam. Kada kawa ribut tarus, berkelahi tarus. Aduh, ini rumahku, surgaku, ini rumahku berkelahi. Aduh. Itu orang yang ajiz. Man ittaba'a nafsahu hawa tamanna 'ala Allahi al-amani. Berhayal. Sembahyang kada hakun, belajar kada hakun, sholawat kada hakun, kisah masalah sabar. Orang tuh kisah masalah sabar tapi menyatuk tasbih kada bapak. Sekali duduk 100, 200 sabarlah kita aja. Tapi pas bangkit inya 200, 300 selesai bertasbih. Nah itu sabar itu. Ini sholawat kada, zikir kada mau, sembahyang kada hakun, makan paling inya. Keinginannya, hayalannya tinggi benar. Kita ini kan seberatanya insyaallah ahli surga aja. Ahli surga kita. Umat Muhammad ini seberatanya masuk surga aja. Tapi sembahyang kada hakun, bersolawat kada hakun, ini namanya menghayal. Bujur. Macam orang hendak nukar oto, kalau aku dapat duit nih kena nih. Dapat duit 1 miliar, aku hendak nukar oto Fortuner aja. Tapi jalannya kada ada, ini begawe aja kada, bisnis kada juga. Guring dopang. Angan-angan. Nah dengger. Karena kalau kita nih ada berisi duit 1 miliar, kita nih hendak nukar oto lah. Ikam hendak nukar oto warna apa? Nukar oto apa ikam? Aku jar hendak ini aja apa namanya CRP. Kada usah gending. HRP aja gini. Nyaman tak halus sedikit, masuk ke dalam kawaya kada mau aja. Aku pokoknya CRP berkelahi. Padahal menghayal ini. Gara-gara menghayal, berkelahi lagi bini ini berkelahi. Apa kada mau? Ikam kada sayang dengan aku aja sudah, aku kada beri jatah pokoknya. Kada sayang lawan aku kayak apa? Berkelahi, la ilaha illallah. Ujung-ujungnya berkelahi. Gara-gara menghayal tadi tuang duitnya kada berisi. Kisahnya CRP lawan HRP dari mana ini? Aduh, la ilaha illallah. Ini orang-orang yang menghayal kayak gitu, Bang. Amanil maghfirah hiya ma yaquluhu ba'dul maghrurin min qaulihim. Berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah tanpa dia ada usaha untuk mendapatkan ampunan tadi itu dari Allah, itu adalah ucapan-ucapan orang yang tertipu. Kita ini sudah diampuni oleh Allah. Allah itu Maha Pengampun. Bujur, Allah itu Maha Pengampun, tapi kita ini suaka minta ampun kepada Allah. Nah, itu yang ada kita ini maksiat harus. Bukannya minta ampun, minta maaf dengan Allah, malah menambahi maksiat. Nah, sudah menambahi maksiat, berangan-angan tinggi pulang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Nah kayak apa orang tuh Allah Maha Pengampun tuh, kita ini berusaha dulu, ya Allah ighfir lana dzunubana, bertaubat kepada Allah, beristighfar, ya Allah astagfirullah min qauli wa fi'li wa sam'i wa nadhari wa niyati, minta ampun ya Allah kepadamu.
min qauli daripada ucapanku nang kada bujur, wa nadhari daripada pandanganku nang kada baik, wa sam'i ya Allah pendengaranku, nah itu, wa sam'i wa harakati wa qalbi semuanya ya, daripada tingkah laku kita nang kada baik, ya Allah ampuni aku, minta maaf ya Allah. Nah insyaallah harapan untuk mendapatkan ampunan itu ada, karena itu bukan menghayal. Kita bujur-bujur menangis di situ bertobat kepada Allah, sekalipun kena esoknya menggawe basah. Ujar Allah, ikam semalam kemana? Ya, semalam ikam bertobat kalah dengan aku, ini sudah di situ pulang karena ya, sekalipun demikian itu jauh lebih baik. Memang seharusnya tobat yang bagus itu adalah tobatnya nasuha. Tobatnya nasuha itu ya orang yang ngarannya nasuha bahari, tobatnya bujur-bujur kada ya membuliki basah. Ya, artinya menghentikan segala aktivitasnya dia untuk berbuat kejahatan, kejelekan, ya, kemaksiatan, semata-mata membuka jalan baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tobat yang bujur-bujur, serta menyesali daripada perbuatan-perbuatan yang lalunya. Itu tobatan nasuha. Ada ini tobatnya tobat sambal. Ya, waduh teriak-teriak kuciaknya sambal padas bandar nih pale. Waduh, kam nih pale ngolah sambal padas bandar. Pas esoknya lewatnya pale basonya. Tambahin lagi sambalnya. Kayak apa itu? Itu tobat sambal ngarannya. Tapi itu lebih baik daripada kada tobat sama sekali. Kada bertaubat sama sekali tapi dia yakin mendapatkan ampunan dari Allah, itu namanya menghayal. Hendak parak dengan Nabi tapi kada mau bersolawat kepada beliau, itu namanya menghayal. Kan ujar dalam hadisnya, siapa yang menjadi umat Nabi karena berparakan dengan Nabi, itu yang banyak solawatnya kepada Nabi. Amunnya kada mau bersolawat kepada Nabi, dari mana kita bisa parak dengan Nabi? Jalannya buntu, menghayal pulang itu. Nah, itu contoh-contohnya menghayal. Seperti mana di antara ucapannya orang-orang yang tertipu tersebut, yang lainnya adalah innallaha ghaniyun 'anna wa an a'malina. Allah itu je ghaniyun 'anna, maha sugih Allah itu. Maha sugih Allah itu. Ya, Allah itu kada perlu dengan kita, kada perlu dengan amalan kita, kada perlu dengan gawian kita. Sugih Allah itu sudah. Makanya kita kada usah lagi bergawian dengan Allah. Allah kada perlu dengan gawian kita. Umat bujur tongai. Allah itu kada perlu dengan gawian ikam, tapi kita perlu pahala dari Allah dengan gawian kita. Iya kan kita ini bekerja untuk kita, bukan untuk Allah. Makanya diharatilah kerjanya kita ini. Soalnya kenapa kita ini begawe seperti sembahyang, menuntut ilmu, berikut yang sunnah-sunnahnya itu sebujurnya itu untuk kita seorang. Tambah bagus kita bekerjanya kan, hasilnya akan tambah maksimal untuk kita. Iya kan? Bukan untuk Allah, cuman karenanya saja, karena Allah, tapi manfaatnya untuk kita. Seperti mana kita bersolawat, kepada Nabi Muhammad, tapi manfaatnya itu sagan kita. Ujar Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Satu kali kamu solawat kepada aku, 10 rahmat Allah beri kepada kamu. 10 kali kebaikan Allah berikan kepada anda, kata Rasulullah SAW. Berarti kan nilainya untuk kita. Jangan kita kepada Allah tuh kada perlu ghaniyun anak, sudah maha sugih, kada perlu lagi dengan gawian kita, dengan harta kita, benda kita, apa semuanya kada perlu. Allah itu kada hakon, memang Allah itu ujur, Allah kada hakon. Ya, Allah kada ada memberi penilaian terhadap harta dan sebagainya, tapi kita seorang yang perlu dengan harta ini supaya substansi harta itu nilainya baik, kita pergunakanlah di jalan yang baik. Kita punya aktivitas supaya hasil hakikat daripada gawian kita ini baik, makanya kita ini bekerja di dalam pekerjaannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita untuk Allah. Allah Maha Kaya. Naam, nahnul aghniya wa antumul fuqara. Kata Allah, aku ini sugih, kamu yang miskin itu. Dengan itulah ikam banyak-banyak begawe supaya aku nyaman memberikan. Ini sudah ikam miskin kan mau begawe pula, jadi lebih miskin aja lagi. Tambah lagi, tambah bini nyaman, tambah miskin sakit. Allahu akbar.
Itu. Wa khazainuhu jar mamlu'atun bil khair. Perbendaharaan Allah itu adalah mamlu'atun bil khair. Sudah hibak dengan kebaikan. Memang Allah itu mempunyai ya gudang-gudang harta, gudang-gudang kebaikan. Sebut dengan perbendaharaannya Allah Subhanahu wa taala. Sangat penuh dan banyak sekali. Tidak bakalan ada habis-habisnya. Wujud itu ampun Allah, ampun kita mana? Ya kalau ampunnya kita kesah hartanya Bapak Presiden tuh kada usah dikesah lagi, semuanya tahu. Sidin baisi semuanya. Kita ini berkurban aja kambingnya nang kurus. Ya kalau sidin limusin nang harganya 150 juta. Ya berapa pikul saikungnya, jangan dikesahkan dengan kita. Kita nih sekalipun kurus alhamdulillah kawa kita ndak berkurban. Daripada cuma menilai orang baik buruk tapi nya kada mau berkurban. Kita istilahnya kan. Kada baik siapa-apa. Nah itu. Bujur sudah kalau Allah itu sudah memang semuanya ampun sidin. Ampun Allah. Perkaranya ini kita nih berisi apa kada? Itu. Jangankan isinya daripada perbendaharaan tersebut, kita ini gudangnya aja kada berisi. Enggak ya Pak. Kantongnya aja kada berisi, kita kayak apa hendak ada duitnya? Kantongnya kada berisi. Amunnya hendak ada duitnya di kantong, olah dulu kantongnya. Betul. Olah dulu kantongnya, hanya diisi dengan duit, diisi dengan kitab, diisi dengan Quran. Nah itu hanya ada kisahnya di sini Quran, di sini duit. Nah ini kantongnya kada berisi, kisahnya sudah duit di kantong. Ya, itu namanya menghayal. Memang perbendaharaan Allah itu sangat penuh, hibak dengan kebaikan. Permasalahannya nih perbendaharaan kita ini nah. Ya, kebaikan kita ini ada apakah ada? Berisi kita atau kada berisi? Nah, itu. Jangan sampai kita merugi. Kada berisi apa-apa, rugi kita. Hanya kisahnya kita ini orang baik tapi kada mempunyai nilai-nilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatuhu wasi'at kulli syai'. Ini perkataan orang-orang yang berhayal tinggi. Wa rahmatuhu wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah itu adalah melampaui semua sesuatu. Artinya murkanya Allah itu terkalahkan dengan rahmatnya Allah. Semuanya itu rahmat Allah, dan rahmat Allah itu sangat luas sekali. Bujur, semua orang tahu rahmat Allah itu luas sekali. Perkaranya kita dapat apa kadar rahmat itu. Nah itu, ke situ kita seharusnya supaya kita tidak banyak menghayal, jadi banyaknya beramal. Amnya kita bekesah terus Allah itu luas rahmatnya, Allah itu pengampun, Allah itu penyayang, tapi kita kada suah minta ampun. Allah itu pemberi pengabul hajat, tapi kita tidak suah meminta kepada Allah. Padahal Allah ini apabila diminta katuju. Senang Allah ini apabila diminta. Lain halnya dengan kita apabila diminta, banyak kita ini dimintai orang, kita ini timbullah kebencian, ketidaksukaan. Tapi kalau Allah rancak kita meminta kepadanya, tambah katujunya dengan kita. Begitu. Karena ini yang mempunyai segala-galanya. Wa rahmatuhu wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah itu di atas segala-galanya. Bahkan kita hidup di atas ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkaranya kita mendapatkan apakah ada rahmat Allah itu. Nah, jadi untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu harus bekerja, kita ada ikhtiar. Contohnya apa? Kita bersolawat kan dapat 10 rahmat. Satu kali solawat dapat 10 rahmat. Ini cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, kita berzikir dapat rahmat di situ. Kita bersilaturahmi dapat rahmat. Kita berbagi kepada orang dapat rahmat. Kita sayang dengan anak bini dapat rahmat. Sayang anak bini aja dapat rahmat. Ada nilai pahala di situ. Nah, ini kada berikhtiar, kada berusaha. Ya. Kada berusaha bagaimana dapat kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi inya berhayal rahmat Allah itu sangatlah luas. Akan tetapi ma'a israrihim ala fi'lil ma'asi wa tarkil wajibat. Inya malah meninggalkan sholat, kemudian meninggalkan majelis ta'lim, meninggalkan zikir dan sholawat, dan selalu aktif berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
aktif. Musir ini aktif kemana itu? Aktif ke karaokean itu, aktif. Iya, aktif lagi kemana itu? Ke diskotik, aktif kemana lagi? Main dum, aktif itu. Jam 6 orang azanan ini sudah nongkrong, bawa karet siap diikat, iya telinganya. Allahu Akbar. Aktif kemana? Nauzubillah, kalau sampai berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah seperti nyabu, minum-minuman keras dan sebagainya. Kiinya sudah aktif berbuat maksiat kepada Allah, kemudian menghayal pulang. Apa hayalannya? Allah itu maha rahmatnya, Allah maha pengampun. Tapi ia kada mau minta ampun kepada Allah, kada mau meminta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap di dalam jalan maksiatnya, jalan perbuatan salahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau membenahi diri, tidak mau mengevaluasi diri. Ini orang yang berangan-angan. Wa hadhihi kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimahnya bujur, tapi pekerjaannya yang salah, begitu. Kalimahnya bujur, Allah maha rahmat, bujur. Allah maha pengampun, bujur. Allah maha bijaksana, bujur. Tapi pelaksanaan sidin itu yang bepadah nang kaidah itu nang batil. Apa batilnya? Allah maha rahmat, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Inya malah kada mau sembahyang, kada mau menuntut ilmu ke majlis, kada mau berpikiran, kada mau beramal soleh. Nah, salah. Jadi langkahnya adalah salah, sekalipun ucapannya bujur. Qala Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, iyyakum wa amanil maghfirati min ghairi sa'yin laha fa innaha qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju min ad-dunya mafalis, yakni min al-a'mal as-salihah. Kata Imam Hasan Al-Basri min kibarit tabi'in. Al-Imam Hasan Basri ini salah satu pembesarnya tabi'in. Beliau berkata, iyyakum wa amanil maghfirah, hati-hati Anda berangan-angan. Artinya apa? Berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah sementara tidak mau meminta ampun kepada Allah. Kaina aja. Ya, Allah itu maha pengampun, karena ada aja waktunya itu mengampuni aku. Allah itu maha penyayang, itu kaina aja aku ini sembahyang. Buktinya kan kita ini kada sembahyang juga masih diberi duit sama Allah. Allah ini kan sayang lawan kita tuh. Lihat bubuhan-bubuhan bubuhan preman-preman tuh, bubuhan yang ahli maksiat tuh justru suge-suge bubuhannya. Oh, hidupnya nyaman-nyaman, bininya 4, oto banyak. Nah, tuh lihat bubuhan yang sembahyang tuh, bininya saikong-saikong aja, besapidahan motor aja. Nah, tuh orang yang kada suah ke masjid, kada suah sembahyang aja, tuh orang hartanya banyaknya. Allah itu kan maha penyayang. Nah, kayak apa ini? Bujur, pandirannya bujur, tapi langkahnya yang dia tempuh itu salah. Ini yang akan tertipu. Ya, tertipu dengan angan-angan dia mendapatkan rahmat Allah, angan-angan mendapatkan ampunan dari Allah, padahal dia tidak mendapatkan ampunan dan rahmat tersebut, melainkan dia mendapatkan kebinasaan. Nauzubillah min dzalik. Kata Imam Hasanul Basri, naudzubillah kalau nanti dia tergolong orang yang mafalis, orang yang bangkrut. Naudzubillah min dzalik, orang yang bangkrut. Iyyakum wa amanil maghfirah min ghairi sa'yin laha. Angan-angan untuk mendapatkan ampunan Allah, tapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah itu. Tidak berusaha. Segala sesuatu tanpa ada usaha enggak bakal bisa terrealisasikan, tidak bisa didapatkan itu. Nggak ada usahanya kayak. Fa innaha qad laibat bi aqwamin. Iya. Hatta kharaju minad dunya mafalis. Dia telah main-main, bergurau dia, bercanda, bergagayaan dia. Iya. Padahal dia nantinya kharaju minad dunya, akan keluar daripada meninggalkan dunia ini mafalis, termasuk orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Di tengah-tengah orang sibuk mendapatkan bayaran dari Allah. Nih, kam dawian nikam semalam di majlis itikaf sampai beberapa sekian waktu, nih pahalanya. Ikam menjaga 5 waktu, nih pahalanya. Ikam menjaga berjamaahnya, nih pahalanya. Ikam menuntut ilmu setiap saat pagi, hari Minggu, nih pahalanya ikam. Ikam berkumpul terus dengan ulama menuntut ilmu, nih pahalanya. Dan saikung kada dapat. Nah, aku aja. Ikam kada dapat semalam, ikam kada datang ke majlis. Kamu cuma mengharap aja, tapi kamu kada datang.
Ikam karena dapat ampunan. Kenapa? Ikam karena minta ampun dengan aku. Yang lainnya sehari 100 kali minimal beristighfar dengan aku. Ikam sekali gitu gak ada ikam. Orang sholawat minimal 5 kali sehari semalam, yaitu sholat 5 waktu kan itu ada sholawatnya. Ikam nih sekali pun gak ada aja. Nah kayak apa aku hendak mengampuni ikam? Jadi mafalis, jadi orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang merasa aman dirinya, aman daripada adab Allah, padahal adab Allah sudah di depan matanya dia. Ya, aman daripada kebinasaan dari Allah, padahal kebinasaan itu sudah di depan mata dia. Ya, aman daripada rahmat Allah, merasa aman begitu, padahal rahmat Allah jauh daripada dia. Orang yang kaya, banyak harta, tidak berbuat baik, tidak beristighfar, tidak bersolawat, tidak berzikir, tidak mau hadir ke majlis, tidak mau sholat 5 waktu, bukan berarti diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi istidraj, cobaan dari Allah untuk menjauhkan dia daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia tertipu tuh bahwasanya Allah itu baik. Aku ni kada sembahyang aja lah, nang lah. Padahal itulah ustaz-ustaz tu lah. Ya, mengolah uyuh seorang aja nih, kayak aku ini santai aja. Jualanku lancar, jual sabu-sabu. Oh ya, sugih aku ini. Orang berdatangan bercacarian aku orang. Nah, bercacarian aku, bukan aku yang mencari dunia. Aku suatu semalam dengar dari Habib Muhammad ceramah itu. Orang kekasih Allah itu dunia yang mencarinya. Dunia yang mencarinya, bukan ini yang mencari dunia. Ini contohnya aku je. Nah, itu sombong itu siapa nih? Contohnya aku ni duduk santai aja. Aku ni kemana aja dicari orang. Nah, sehari aku ni naik kam ni daun ni duitku ni banyak ya kalau. Nah ini orang tu sudah berantre tu hendak nukar dengan aku ni. Apa ya bosnya kayak apa? Orang datangan aja. Kepada ini nyata. Dunia kena mencari aku je. Dunia mencari aku ni. Aku ni buka kemana aja dikejar-kejar sama dunia sampai aku muyak dangai dengan dunia ni. Tetap aja ini datang kepada aku. Coba ambil dari bos itu. Kalau ada lagi orang yang datang kepadanya. Allah ini membalik faktakan padahal istijraj itu naudzubillah kebinasaan depan matanya dia. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada orang yang selalu menghayal. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dan diselamatkan oleh Allah dari mana bahaya, dijauhkan daripada fitnah, dijauhkan virus corona, dijauhkan segala virus-virus dan penyakit-penyakit termasuk penyakit kolera. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dan mudah-mudahan ini pagi bawa keberkahan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfir biha dzunub tuslih bil qulub tadlik biha al-usul tadinu biha sa'al balali wa sahbihi man ilahi mansub. Nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal-'afwa wal-ghina wa nas'aluka al-'afiyah tamam al-'afiyah dawam al-'afiyah syukran al-'afiyah wal ghina 'anil nas. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hadi wa habbi ghani rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.